Halo semuanya, Santrexo kembali mengudara. Kembali lagi bersama gue Santos. Dan ada berita hangat panas spesial yang sangat mencengangkan ya guys ya. Ruud van Nistelrooy resmi menjadi manajer baru untuk Leicester City mulai dari Sabtu kemarin hingga kontraknya itu sampai Juni 2027. Kalau dipikir-pikir, track recordnya Nistelrooy di MU walaupun masa jabatannya cuma sebentar, tapi lumayan bisa mengangkat MU dari keterpurukan ya. Dan gue baru sadar ketika rezim Nistelrooy sebagai manajer sementara MU, itu MU sempet ngalahin Leicester 2 kali guys, di Carabao sama di Premier League. Mungkin hal itu juga ya yang membuat pihak manajemen Leicester tergiur untuk merekrut Nistelrooy sebagai head coach utama mereka. Hi, I'm Ruud van Nistelrooy, manager of Leicester City Football Club. Gelo, gak nyangka gue guys. Kalau gue pikir-pikir ya, tadinya gue kira setelah Amorim resmi jadi manajer MU, Nistelrooy itu masih dapat posisi di sana. Tapi ternyata tidak kan. Dan gue sedih tuh karena masa-masa kecil gue diisi dengan Ruud van Nistelrooy, di mana dia jadi salah satu pemain MU yang dulunya pas gue masih kecil MU lagi gacor-gacornya kan. Tapi ternyata setelah cabut dari MU ditarik sama Leicester. Artinya kita masih bisa lihat wajah Nistelrooy di Premier League. Manager, suaranya seperti ia akan membawa Leicester menang di Liga. Ya gimana pun namanya baru jadi coach, gak mungkin langsung kelihatan performanya dalam tim bro. Tapi kita lihat pelan-pelan aja, karena yang penting kita dikagetkan dulu nih dengan berita ini. Siapa yang percaya dengan Ruud? Apakah ia cukup untuk LCFC? Gini bro, gak ada yang bisa prediksi manajer baru itu bagus atau enggak. Apalagi Nistelrooy baru masuk kan. Kayak contohnya City lah. City oke, kemarin-kemarin bagus, tapi sekarang lagi flop nih. Padahal manajernya bagus, padahal coachnya bagus, dan kita semua tahu siapa coachnya dan bagaimana track recordnya kan. Aku mengikuti klub bola ini karena kau. Tuh, lihat kan seberapa impactnya Nistelrooy. Kata-kata hari ini dari Nistelrooy. Aku sangat senang untuk memulai dan untuk mengenal semua orang dan memberikan apapun yang aku bisa untuk klub ini. Idih. As a Dutch Leicester fan, I can't be any happier. Tuh guys, misal timnas yang kalian dukung Belanda, terus klub yang kalian suka Leicester, udah deh tuh, hidup 4 sehat 5 sempurna bro. Dia menyelesaikan pekerjaan yang kurang dihargai di PSV dan berselisih dengan ownernya, dan ia menunjukkan bahwa ia bisa menghidupkan kembali ruang ganti di Man United. Jadi semangat untuk melihat apa yang akan terjadi di Leicester. Oh, gue baru tahu bahwa ada kasus yang terjadi pas dia di PSV bro. Abis itu ditarik sama MU dan kinerjanya oke. Sekarang ditarik sama Leicester. Kira-kira oke nggak nih? Semoga nggak ada kasus lagi ya. Tolong jaga dia dan berikan waktu yang ia butuhkan. Tolong banget nih, kalau ada manajemen Leicester orang Indo yang nonton gue, si Nistelrooy ini tolong dipelihara dengan baik bro. Karena kemungkinan kedepannya gue bakal nonton Leicester main, karena gue pengen lihat perubahan gameplaynya dan pengen melihat muka Nistelrooy aja bro. How are you feeling? Yeah, I'm excited. I'm looking forward to start as soon as possible and get to know everybody within the club, of course the players and everybody at the club. And Tuesday, of course, first home game that I can manage, and can't wait, you know, to walk in the King Power and get it started all together to get the best out of the players and the club as possible. And what kind of style are you bringing with you? Yeah, of course, if you look at the squad, and there's some exciting talent there, you know, in all lines of play, defense, midfield, and attack. So, of course, it's the excitement is there when you have the ball and when you create a lot of chances and you go for the win. And that's in every game is the goal, of course. And do you have a favourite memory playing maybe against Leicester City? I have actually a good memory that in the King Power where I was able to score a hat-trick. So maybe I shouldn't mention that now.
And do you have a message for the Leicester City supporters? No, all the Leicester City supporters and people who work at the club, I'm excited. I'm proud to be part of a great club like that, and I will do everything in my power and my people that to bring the best to Leicester City. So can't wait to meet you all and get going. How are you feeling? Gelo, ada 4 pertanyaan dan 4 jawaban yang telah dijawab sama Nistelrooy ya bro. Kita dapat info banyak nih dari video ini guys. Good luck Ruud, pemain yang sangat top level di masa jayanya. Mari berharap ia bisa mereplikasi masa jaya tersebut ketika menjadi manajer sekarang. Kalau ngomongin pas dia jadi manajer sementara MU, pas itu MU 3 kali menang dan 1 kali seri guys. Artinya walaupun rezime cuman sebentar, tapi MU nggak pernah kalah di bawah naungan dia bro. Tapi sekarang beda lagi nih, karena pas dia cabut ke Leicester, di Leicester ini kan dia atmosfernya baru semua bro. Nggak kayak pas di MU, karena pas di MU dia jadi head coach sementara. Sebelumnya kan dia jadi asistennya Ten Hag kan, jadi dia udah mempelajari lah gitu. Nah kalau di Leicester nih bener-bener baru nih bro. Leicester sekarang menjadi klub kedua bagi fans MU. Masuk akal, masuk akal. Next kita bahas Arsenal lawan West Ham. Sepertinya klub ini sedang menyala ya guys. Sedang berapi-api. Sedang hobi mencetak 5 gol dalam 1 match. Karena 2 match Arsenal mencetak 10 gol bro. 1 di UCL, 1 di Premier League. Gila emang skuad Arteta ini guys. Dan Arsenal berhasil menggeser Brighton dan City di klasemen Premier League. Tadinya Brighton nomor 2 kan, diikuti sama City. Tapi karena Arsenal gacor nih bro, Arsenal naik jadi nomor 2. Ya walaupun City gue belum main sih, karena mainnya baru ntar malam lawan Liverpool. Semoga aja ntar malam City gue menang lawan Liverpool dan bisa kembali menduduki posisi 2 klasemen ya bro. Gol pertama lagi-lagi dari headingnya Gabriel cuy. Tapi corner kicknya Saka sih perfect parah ya. Gol kedua gue suka tuh lambungnya Odegaard yang berhasil di finishing sama Saka dan juga Trossard. Gol ketiga itu dari penalti dan akhirnya lagi-lagi Odegaard berimpact menjadi eksekutor. Gol keempat itu terjadi secara cepat ya karena long ball counter attack dari Trossard ke arah Havertz, tapi ada blunder sedikit dari backnya West Ham, nggak bisa handle bola, jadinya dia salah perhitungan. Havertz dapat bola dan 1v1 dengan kiper bisa berjalan dengan lancar bro. Gol terakhir dari penalti lagi nih, tapi kali ini eksekutornya bukan Odegaard, melainkan Saka. Tapi guys, West Ham menghasilkan 2 gol yang menurut gua berkelas juga bro. Karena gol pertama West Ham itu berasalkan dari terobosan yang gokil sih menurut gua. Karena dia ngelewatin 4 lini belakang Arsenal gitu sampai akhirnya bisa dicetak gol. Terus gol keduanya West Ham itu dari free kicknya Emerson kalau nggak salah. Itu juga roket juga tuh bro. Mantul mistar ke bawah terus gol gitu kan. Tapi sayangnya West Ham masih kalah. So, full time Arsenal menang dengan skor akhir 5-2 melawan West Ham. Nah, ini kayaknya momen pas para pemain Arsenal udah pada nyampe di venue, bro. Akan tetapi, admin ini sedikit melipir agak jauh untuk mencari footage-footage yang bagus agar bisa diposting di Instagram Arsenal, guys. Di mana nih? Oh, jauh itu. Kandang West Ham ya? Bagus rumputnya guys, gak kayak rumput di Yongs Ciliwung River. Bentar, kita lihat lagi videonya ya bro ya. Mana nih? Nah, iya sih, airnya agak kusem sih, tapi bukan berarti Ciliwung ya. Dan orang-orang London pun nggak tahu bagaimana bentukan kali Ciliwung, bro. Nobody goes to a gunfight with hammer. Yo, menurut kalian melawan menang mana, guys? Sekilas tadi kirain tuh di Ciliwung. Aduh, lagi-lagi bertemu netizen Indo, guys. Tapi kalau diperhatiin lagi ya, wait. Emang vibes-nya agak mirip sih.
kusem airnya, terus nih pinggiran rumputnya. Ini kan biasanya kan kita kan duduk dulu di rumput, ngobrol dulu sebelum berenang kan. Habis itu buka baju, bajunya taruh rumput, terus kita berenang. Ya agak mirip dikit lah. Apa nih? Oh, David Raya ya. Widih, dikasih sarung tangan bro. Gokil. Cil. Enak banget lu Cil dikasih sarung tangan. Raya, itu adalah kenangan berharga seumur hidup bagi anak-anak itu. Aduh, iri gua guys. Bocil di sana umur 6 tahun 7 tahun udah dikasih sarung tangan sama David Raya. Gua umur segitu lagi mainin kelomang bro. Dia mempunyai tangan yang besar. Maksudnya apa nih? Oh ya, karena itulah Arsenal mempercayakan dia sebagai kiper bro. Karena kalau tangan-tangan biasa nggak bisa buat jagain gawang Arsenal. Sebagai mantan kiper, aku tahu bahwa sarung tangan itu kotor. Yelah bang, gua yang bukan mantan kiper juga tahu kali. Lu pikir pemain yang langsung kasih bajunya after match ke penonton itu nggak kotor? Sama aja kan? Ini dia, postingan full time Arsenal menang 5-2 melawan West Ham. Apakah Martinelli cedera? Oh iya, gua nggak tahu tuh. Di babak kedua, Sterling gantiin Saka, Nwaneri gantiin Trossard. Di bench ada Martinelli nggak ya? Gue lupa lagi guys. Kapan kita akan membahas tentang Gabriel menjadi pencetak skor defender terbaik di dunia? Buset. Iya sih, tadi gue juga bahas kan. Di UCL nyetak gol, di Premier League nyetak gol juga. 5 gol saat melawan Sporting dan 5 gol saat melawan West Ham malam ini. Ladies and gentlemen, kita benar-benar telah kembali. Next kita bahas Barcelona lawan Las Palmas. Kemarin pas match ini gue lagi di luar guys. Tapi gue udah niat buat bikin konten nih. Karena gue mau breakdown matchnya Arsenal dan matchnya Barcelona. Pas kemarin gue di luar sambil mantau Arsenal, gue udah lihat nih sampai menit-menit akhir bahwa udah aman lah Arsenal lawan West Ham gitu kan. Jadi gue tuh pengen bikin konten full kemenangan gitu loh. Toh Barca juga lawannya klub peringkat 15. Jadi gue pikir nggak mungkin kalah. Ternyata nggak lama dari itu dikasih tahu temen gue bahwa Barca kalah guys. Gak nyangka gue. Coba kita lihat startingnya dulu nih. Oke, Gavi starter, Lamin ready di bench. Seingat gue 2 atau 3 match terakhir dia nggak ada ya guys. Gerard Martin kali ini juga dicadangin dulu nih. Yamal is back. Nah, gue aja yang bukan fans Barca rindu akan permainan Lamin bro. Apalagi Decul ya. Thank you Mr. Flick karena tidak menjadikan Gerard Martin starter lagi. Nah, tapi giliran Martin gak jadi starter, sekarang Barca kalah. Hayo, sekarang mau nyalain siapa nih? Line up macam apa ini woi? Kalau gue boleh berprasangka buruk nih, karena Barca posisinya di pucuk dengan poin tertinggi, sedangkan lawannya Las Palmas yang dimana middle ke bawah ya di klasemen. Jadi gue pikir Flick tuh nggak pengen ambil resiko tinggi buat line up sekarang bro, karena mengingat bagaimana padatnya jadwal bola kan, jadwal pertandingan gitu. Jadi mungkin Flick nggak mau semua pemainnya all out, apalagi pemain-pemain pentingnya gitu loh. Jadi mungkin ada taktik-taktik baru yang diterapkan, tapi malah kalah ya. Apa nih? Maskot Barca ya? Itu sebenarnya gue guys, tapi kalian nggak tahu aja. Itulah mengapa kita kalah. Waduh. Enggak guys. Tadi gue bercanda ya. Sebenarnya tadi bukan gue guys. Bukan gue yang bikin Barca kalah. Boneka ini lebih baik bermain di Madrid dibandingkan Mbappe. Ya, bukan gue yang ngomong ya. Gue sih cuma baca komentar doang bro. Apakah kucing ini yang membiarkan kita kalah? Nggak ada hubungannya bro. Ini kucing cuman bagian dari opening ceremony doang. Debut maskot ini adalah bencana bagi tim. Lu tahu nggak? Saking nggak tahu mau nyalahin siapa ya kekalahan Barca ini. Ini kucing joget sampai kena semprot juga sama Decul guys. Nah, yang paling penting nih, skor akhir Barcelona kalah 2-1 melawan Las Palmas. Kita breakdown dulu ya. Apa sih kata para Decul?
Kita sudah melakukan total 27 tembakan dengan 8 tembakan on target. Defense mereka sangatlah baik. Kita sangat tidak beruntung. 27 shootingan guys, 8 on target. Kayak mana tuh defense-nya tuh? Dan siapa nih kiper Las Palmas nih guys? Nih tolong ditandain ya. What's wrong with us man? We just threw the league in 3 games. Oh iya ya, 3 game terakhir Barca di La Liga, lawan Sociedad kalah, lawan Celta seri, sekarang lawan Las Palmas kalah lagi bro. Untung kemarin menang di UCL ya. Yang sabar ya Decul. Dari line up aja udah hancur. Kipernya mending Hernando kayaknya mas. Sepertinya pelatih sementara uji coba taktik baru. Pada bingung semua pemain. Ya yang gue bilang tadi, mungkin aja ada taktik baru agar para pemain tidak terlalu beresiko dalam pertandingan ini. Mungkin Fermin kayak kontol. Oke teman-teman, itu aja konten kali ini. Buat para Gunners, silakan berpesta. Buat para Decul, mohon bersabar. Buat teman-teman yang baru join, boleh bantu subscribe, boleh bantu like, dan kalau boleh, share juga ya. Santrexo stop mengudara, and goodbye.